Sebelum mulai perjalanan kita sesuai dengan berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Kalau bukunya dikeluarkan ke atas meja, buku bahasa Indonesia. Materinya kali ini kita akan belajar tentang teks sastra. Diharapkan kepada kalian semua akan bisa menganalisis informasi serta nilai-nilai dalam teks sastra. Pernahkah kalian membaca tentang cerita pendek atau dongeng? Seperti cerita Ayam dan Buaya, cerita Bayi Kuda. Bayi Kuda itu isinya apa? Pesan moralnya apa? Supaya tidak durhaka kepada orang tua. Kali ini kita belajar tentang informasi dan nilai-nilai teks sastra. Apa sih itu informasi? Saya tahu informasi apa? Informasi itu dalam KBBI itu apa KBBI? Tidak. KBBI singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Informasi itu dalam KBBI artinya keterangan, pemberitahuan tentang kabar atau berita tentang sesuatu. Jadi pada informasi teks sastra ini adalah jadi pada teks sastra ini adalah karya yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan suatu gagasan, perasaan secara tidak kooperatif. Jadi informasi di sini adalah berbagai keterangan yang dapat diperoleh oleh pembaca dari isi teks sastra. Teks sastra itu bisa berupa apa saja? Puisi, novel, cerpen, dongeng, serta drama atau cerita yang ada di sekitar kita. Melalui teks sastra di sini, kita tidak hanya memperoleh informasi, tetapi kita juga bisa memahami pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang disediakan oleh pengarang. Informasi dalam teks sastra di sini ada 4. Informasi pentingnya ada 4 jenis-jenisnya. Yang pertama, informasi tentang tokoh, tentang nama tokoh, sifat tokoh, atau peran tokoh. Dan dalam cerita Bayi Kuda, tokohnya siapa di sini? Bayi Kuda. Yang kedua ada informasi tentang kata. Kata di sini ada 3. Ada tempat, kata lalu, dan suasana. Yang ketiga informasi tentang peristiwa. Peristiwa entah itu kejadian yang dialami oleh tokoh, masalah yang muncul, atau penyelesaian masalah yang diselesaikan oleh tokoh. Yang terakhir ada informasi tentang tema. Tema di sini adalah gagasan utama yang mendasari dari cerita. Tema dari mana itu apa? Yang itu tema. Analisis kata. Terus ada nilai. Informasi kita belajar tentang nilai teks sastra. Sebagai dulu dalam bahasa Indonesia, nilai dari kehidupan nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya yang pertama adalah nilai moral. Sama seperti informasi, nilai itu adalah yang pertama nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan sikap baik dan buruk, jujur, bertanggung jawab, disiplin. Terus yang kedua ada nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, misalnya kerjasama, menolong, peduli terhadap orang lain. Yang ketiga adalah nilai pendidikan, nilai yang memberikan pelajaran atau wawasan, seperti rajin belajar, rajin membaca, serta pantang menyerah. Yang terakhir ada nilai religius, religius, nilai yang berkaitan dengan keimanan. Ada Tuhan yang Maha Esa, misalnya seperti berdoa, syukur, beribadah. Selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah dalam menganalisis teks sastra. Coba dibaca nanti. Yang pertama membaca kronologi teks
membaca suatu teks, kita harus selesaikan terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi informasi penting tokoh, data dan peristiwa. Informasi penting itu yang mana tadi? Informasi tentang tokoh, data, peristiwa dan tema. Yang ketiga, menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks, baik nilai moral, nilai sosial, pendidikan, atau nilai religius, ataupun nilai-nilai karakter. Yang keempat adalah memberikan bukti berupa bagian cerita yang mendukung. Misalkan kita punya nilai-nilai moral. Dalam cerita, kalimat mana yang memungkinkan kita untuk membuktikan bahwa itu adalah sifat dari tokoh. Misalkan Bayu Muda, tidak seperti Bayu Muda itu ada yang durhaka. Dalam teks tidak langsung dibilang durhaka, tapi dia membangkang ibunya untuk berdiri bersama istrinya dan berbohong pada ibunya. Itu termasuk sikap yang durhaka. Jadi yang kelima, terakhir menyimpulkan isi dan pesan yang disampaikan. Pesan dari cerita Bayu Muda itu bahwa kita sebagai anak tidak boleh kepada kedua orang tua. Selanjutnya kita akan mencoba ada contoh teks sastra. Judulnya Anak Penjual Orang. Sekarang tolong diceritakan, dibaca. Itu menurutnya. Jadi Arif membantu ibunya menjual orang sebelum berangkat sekolah. Meskipun harus bangun lebih awal, Arif tetap bersemangat karena ingin membantu perekonomian keluarga. Setelah pulang sekolah, ia selalu mengerjakan tugas dan belajar dengan tekun. Berkat kerja keras dan ketekunannya, Arif berhasil menjadi siswa berprestasi di sekolah. Sudah, Pak. Dari cerita yang telah mengatakan, siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Arif. Selanjutnya adalah langkah. Sebelumnya, ini dulu langkah-langkah dalam menganalisis sastra. Yang pertama itu membaca. Jadi sudah dibaca semuanya apa yang. Yang kedua, mengidentifikasi informasi penting. Itu ada apa saja? Latar, peristiwa dan juga tema. Tokoh sudah. Selanjutnya adalah latar itu. Mana latar itu? Tempatnya di mana? Waktunya di mana? Sosialnya. Ada yang bisa menentukan? Setiap pagi. Termasuk apa? Waktu atau tempat atau suasana? Waktunya setiap pagi. Ada lagi? Setelah pulang sekolah. Termasuk waktu atau tempat atau suasana? Waktu. Setelah pulang sekolah. Selanjutnya adalah peristiwa. Apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Kejadian apa yang terjadi? Adakah masalah di sana? Ya, Pak. Arif membantu ibunya membuat koran sebelum berangkat sekolah. Itu di kalimat awal apa ini? Dari nanti. Terus selanjutnya tema. Apa tema dari cerita ini? Itu temanya itu adalah kerja keras dan bergabung ya. Jadi mana kita jawabnya itu? Setelah pulang sekolah, dia selalu mengerjakan tugas. Artinya dia bertanggung jawab akan sekolah. Lalu mengerjakan tugas sekolah.
Dikasih informasi pokok, latar peristiwa, selanjutnya kita menentukan nilai-nilai yang muncul dalam cerita. Nilai yang muncul dalam cerita ada nilai moral, sosial, pendidikan, atau religius di dalamnya. Ada. Apa yang sudah di sana? Ada nilai moral. Nilai moral tekun. Nilai moral buktinya tekun. Di kalimat mana? Dengan tekun. Selanjutnya ada nilai sosial. Membantu perekonomian, peduli terhadap keluarga, nilai sosial. Ada lagi? Ada nilai. Selanjutnya nilai pendidikan. Kemudian ya, lagi belajar. Itu semua berarti nilai sekarang. Saya tambahkan lagi tentang nilai karakter. Seperti apa ini? Kerja keras, karakter dari A. Selanjutnya, Bapak akan minta berburu menjadi satu kelompok analisis dari satu cerita yang Bapak berikan. Ya? Iya, Bapak. Ceritanya adalah pura-pura dan peneliti. Akan dikatakan ceritanya. Dibaca sudah? Sudah. Siapa kalau di sini? Sudah. Longkang Azil. Depan Azil. Kalau di situ apa? Siapa saja tokohnya? Terus katanya gimana ini? Diundang, bagusnya dulu. Kita di sini sudah memahami cara menganalisis teks. Lalu selanjutnya dalam tugas kelompok, Bapak akan mengujikannya mengerjakan tugas individu. Ya, dari organisasi tadi dijawab. Di sana ada 3 bentuk soal. Ada pilihan isian singkat dan uraian. Untuk ganda silakan disimak. Ada yang kesulitan? Bagaimana? Di bagian ini mulai apa di bagian ini? Selesai? Sudah. Oke. Bapak akan jawab
sifat pokok jika yang apa dalam teks di atas adalah sifatnya merah. Jawab. Yang ketiga dibaca nanti. Jawab soalnya ada jawabannya. Nilai yang berada di dalam teks adalah apa? Nilai yang berada di dalam. Oke, bagus. Terima kasih. Mana dekat? Ya. Selesai sudah ada ini. Apa yang sudah menjadi ini? Setelah itu apa? Informasi dalam sastra itu berbagai keterangan yang dapat terdapat dalam sastra. Terus ada nilai-nilai dalam teks sastra. Nilai adalah sikap, sikap baik atau buruk yang terdapat dalam teks sastra. Terus selanjutnya, cara menganalisis informasi adalah lima. Ini dipakai. Oh ini informasi. Memberikan referensi dalam teks cerita dalam menunjukkan sesuatu yang disampaikan oleh bagaimana yang membuat teks kita dulu. Terima kasih. Sebelum Bapak tutup, marilah kita berdoa bersama agar kita dapat ilmu yang bermanfaat dan selalu dihadirkan Allah. Berdoa. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang fungsi. Silakan belajar tentang fungsi.